Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali jumpa di dalam hari yang bersejarah. Izinkan saya ucapkan selamat hari Paskah bagi Bapak Ibu semuanya. Biarlah Paskah ini membawa satu perubahan yang besar dalam hidup rohani saudara dan kehidupan saya. Kalau Bapak Ibu tahu permainan basket, ada banyak mungkin yang suka main basket, mungkin dari SD, SMP, SMA, universitas. Atau saudara hanya sekedar suka nonton orang main basket, NBA mungkin. Kalau saudara perhatikan, lapangan-lapangan basket yang dipakai oleh NBA itu berbeda dengan mungkin di tempat lain. Karena lapangan basket NBA itu flooringnya itu khusus. Selalu dipakai yang namanya kayu maple. Kayu maple. Kalau saudara tahu simbol negara Kanada itu seperti daun, seperti jari, seperti tangan, itulah maple leaf, daun maple. Dan maple, kayu maple ini kayu yang menghasilkan gula dan sirup. Makanya kalau saudara makan cake dan lain sebagainya, breakfast pagi hari, lalu saudara bisa minta sirup maple-nya, kasih di atas pancake saudara, saudara makan manis. Nah, lapangan basket NBA dibuat dari kayu khusus, yaitu kayu maple ini. Kenapa? Karena memang dilakukan itu dari awalnya. Yang membuat dan menciptakan akan permainan basketball adalah seorang bernama James Naismith, yaitu pada tahun 1891. Dia menciptakan permainan ini. Dan dia pilih flooringnya sudah dibanding-banding segala macam kayu. Akhirnya dia menetapkan harus pakai kayu maple tersebut. Karena kayu maple itu lebih halus, lebih mengkilap, tahan lama. Dan di dalam antar kayu dengan kayu itu bisa rapet. Dan yang paling bagus adalah kalau dribble bola, itu dia bounce up-nya itu paling bagus daripada segala macam kayu yang ada di atas muka bumi. Itu sebabnya NBA selalu berkata, lapangan kita, semua lapangan NBA yang resmi harus maple kayunya. Dan itu sudah 100 tahun lebih tradisi ini dipelihara memakai kayu maple. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak pakai kayu maple, flooringnya itu diganti karpet. Gimana main basket di atas karpet? Diganti deh Bapak Ibu, Indonesia itu kan kaya bambu. Jadi flooringnya diganti bambu. Juga sulit. Atau Indonesia ini panas. Gimana kalau flooringnya itu kita kasih ice skating punya itu. Buat main es itu. Gimana bola itu bisa bounce up, bisa naik kembali ke atas kalau di dribble? Nggak bisa. Itu sebabnya dipakai kayu maple sebagai fondasi yang sudah dipegang 100 tahun lebih. Fondasi kekristenan adalah kebangkitan Kristus. Itu yang sudah kita pegang sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Fondasi kekristenan tidak lain, tidak bukan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kalau saudara itu comot dan ambil kebangkitan Yesus keluar dari kekristenan, kekristenan itu akan roboh dan runtuh seperti domino. Hancur, berantakan.
Kalau Yesus berkata, aku akan mati dan 3 hari aku akan mati. Setelah itu aku akan bangkit kembali. Lalu yang terjadi, Yesus tidak bangkit. Hancurlah kekristenan. Dia berjanji 3 hari. Tapi kemudian belum 3 hari, baru sehari udah bangkit. Atau bukan 3 hari, 5 hari baru bangkit. Kecepatan atau kelambatan itu juga tidak tepat. Kita mengucap syukur. Yesus janji 3 hari mati, lalu bangkit. Dan benar-benar 3 hari dia mati, lalu bangkit. Dan itu menjadi fondasi yang sangat kuat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya dalam hidup ini kita patut untuk berterima kasih karena dia bangkit. Tetapi kalau kita bicara bangkit, tidak cukup hanya sekedar tahu Yesus bangkit. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab, ada tugas yang saudara dan saya harus lakukan. Hari ini saya bicara mengenai power resurrection. Kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus itu bukan seperti orang pergi main film dan nonton film. Saudara pergi bioskop, saudara nonton bioskop, selesai 1,5 jam, selesai 2 jam film, selesai. Saudara cuma bisa bilang begini, ciamik ya, bagus ya, keren ya, mantap deh filmnya. Dah. Setelah itu apa? Pulang dan lupa. Itu hanya menjadi salah satu bagian dalam hidup saudara yang kemudian saudara lupakan. Karcisnya mungkin masih ada di kantong sampai seminggu. Tapi filmnya kita udah lupakan. Tetapi yang namanya kebangkitan Kristus tidak bisa kita responi dan lupakan begitu aja. Ada orang bilang, hey, Yesus bangkit loh. Lalu saudara cuma bilang begini, iya, tahu kok. Hey, Yesus bangkit loh. Oh, oke. Thanks ya infonya. Bukan itu respon yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita mau merenungkan mengenai ayat-ayat ini. Karena di dalam ayat-ayat ini, kalau kita baca dengan teliti, ada konsekuensi yang harus saudara dan saya lakukan sehubungan dengan bangkitnya Yesus. Bukan sekedar satu berita yang kita hanya bisa bilang, oh bangkit dah, oh oke. Bukan. Ada kelanjutan dari knowing that he is alive. Ada kelanjutan dari tahu bahwa dia hidup dan bangkit. Apa itu? Nomor 1, kebangkitan Kristus harus membawa kita semakin meningkat dalam kasih. Semakin kita harus mengasihi dia. Semakin harus memacu dan memicu kita mencintai Tuhan lebih lagi. Karena dia so special. Bangkit. Belum pernah ada di dalam dunia ini manusia atau tokoh masyarakat atau tokoh rohani manapun yang berani berkata, aku akan mati dan aku akan mati 3 hari, setelah itu aku akan bangkit. Hanya Yesus. Hanya Yesus
yang saudara dan saya sembah, yang bisa lakukan itu. Itu sebabnya kita patut di dalam hidup ini kasih kita meningkat luar biasa. Saudara dan saya tidak menyembah Allah yang mati. Saudara dan saya tidak menyembah Allah yang punya mata tidak bisa lihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa bicara, punya tangan tidak bisa lakukan sesuatu, punya kaki dan tidak bisa berbuat apa. Kita menyembah Allah yang hidup. Dan kalau kita mengasihi Dia, Dia tahu. Karena Dia hidup. Karena Dia bangkit. Itu sebabnya kita harus hidup dalam ucapan syukur. Banyak mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, dia tahu. Saudara berdoa, dia tahu. Saudara menangis, dia tahu. Saudara bersungut-sungut, dia tahu. Saudara setia, dia tahu. Saudara melupakan dia, dia tahu. Itu Allah kita. Dia tahu segala sesuatu. Kita harus hidup dalam ucapan syukur. Karena Dia sudah bangkit. Kita harus belajar hidup semakin berkomitmen kepada Dia. Komitmen kepada Dia karena Dia berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wah, Dia itu penguasa luar biasa. Penguasa dunia beda. Punya teritorinya. Kecil. Indonesia dibilang besar-besar, dibilang kecil-kecil. Ada penguasanya. Tapi kalau keluar dari Indonesia, dia tidak berkuasa daerah lain. Amerika besar. Ada presidennya. Keluar dari sana di tempat lain, dia tidak berkuasa atas tempat lain. Karena bukan teritorinya. Tetapi Kristus yang kita sembah berkata, segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan ke dalam kuasa dan tangannya. Gimana kita nggak harus lebih mengasihi Dia? Gimana kita nggak harus lebih berkomitmen kepada Dia? Gimana kita nggak harus lebih respect dan takut akan Dia? Kita harus membawa hidup kita bertumbuh di dalam kerohanian terus menerus seperti yang Dia mau. Hidup itu harus seperti itu. Kebangkitan Yesus adalah berita besar, menggoncangkan dunia. Bahkan sampai hari ini ada banyak orang pintar di luar. Saking pinternya mereka mau menulis buku bahwa Yesus tidak bangkit. Mereka selidiki banyak buku. Tapi setelah mereka mulai tulis sampai di tengah jalan, justru bertobat dan jadi Kristen. Karena kebangkitan Yesus bukan hanya ditulis di dalam Alkitab, tapi di dalam banyak buku sejarah. Dan tidak terbantahkan. Dia sungguh bangkit. Kita harus penuh dengan sukacita mengasihi Allah kita. Dulu sebelum ada Happy Family Center, dulu baru menikah dengan Ibu Agnes, dia itu senang dengan anjing. Kalau saya itu biasa-biasa aja. Senang dia. Jadi dapat anjing yang tingginya itu dari meja ini kira-kira cuma sekian. Nggak bisa lebih besar, nggak bisa lebih tinggi. Bulunya panjang putih semua. Namanya lebih keren dari nama saya. Avon von Hoven. Coba, masih ada keturunan Belanda. Dia ini anjing, ada suratnya dan sertifikatnya. Ibu Agnes senang dengan dia. Suka bermain dengan dia. Nonton TV panggil naik ke sofa. Elus-elus, sayang-sayang. Jadi anjing ini tahu. Kalau kepada saya dia hanya lihat saya. Dan saya hanya lihat balik. Begitu aja. Tapi dengan Ibu Agnes
dia bisa bermanja-manja, loncat-loncat dan lain sebagainya. Oh, kita bawa dia ke salon. Ternyata salon anjing itu mahal. Sisirnya aja lebih mahal dari sisir saya. Saya bilang sama Bu Agnes, ya ampun, ini anjing sisirnya 150.000, lebih mahal dari sisirku. Tapi itulah, Ibu Agnes senang. Kalau kita bangun tidur pagi, anjing ini sudah ada di depan pintu dan ada di atas keset. Begitu dibukakan pintu, dia loncat-loncat saudara kepada Ibu Agnes dan bukan kepada saya. Dan loncat-loncat kepada Bu Agnes, cium-cium kakinya dan Ibu Agnes angkat dia gendong, bawa turun ke lantai 1, kasih dia makan, elus-elus dia, oh dia senang. Kalau kita udah naik lagi lantai 2, siap-siap mau pergi, udah mandi dan dia udah lihat kita turun pakai baju yang baik, mau keluar rumah, dia udah duduk diem, sedih hatinya karena mau ditinggal, cuma bisa ngelirik doang. Kita pergi, tapi kalau kita udah kembali dari pergi, 2 jam, 3 jam, 4 jam kemudian, oh baru dengar bunyi mobil, tin-tin, itu dia udah lari-lari ke pagar saudara. Wah buntutnya udah goyang-goyang, jingkrak-jingkrak luar biasa. Begitu buka pintu langsung lari dan cari, loncat-loncat Ibu Agnes dari pagar sampai dalam saudara. Karena dia ketemu tuannya. Ini loh yang harus ada pada kita. Tuhanmu bangkit. Tahu. Gak ada semangatnya. Gak ada sukacitanya. Gak ada luapan kasihnya. Kita harus berubah. Tuhan kita hidup. Sapa dia dengan baik setiap pagi. Doa dengan baik setiap pagi. Cari wajahnya. Bersukacita di dalam dia. Nyatakan cinta kasih kepada dia. Karena dia sudah mau mati buat saudara dan saya. Dan sekarang dia sudah bangkit. Kalau dia bangkit buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita patut hidup dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Lalu kita lihat bagian yang kedua. Apa respon, konsekuensi yang harus kita berikan kepada dia. Yaitu bahwa kita harus semakin meresponi amanat agung Allah. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menampakkan diri 10 kali. Bukan 1 kali, 10 kali. Why? Dia menampakkan diri 10 kali supaya untuk menyatakan dia sungguh-sungguh bangkit. Kalau di pengadilan, bukti itu cukup 2. Yesus kasih 10 kali. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu membuktikan dia bangkit. Namun sebelum dia naik ke surga terangkat pelan-pelan. Dengan mata telanjang, 500 pasang mata lihat dia naik pelan-pelan sampai tertutup oleh awan. Belum pernah ada satupun manusia yang naik seperti Yesus naik. Kecuali memang Tuhan panggil mereka naik. Seperti Henoh, seperti Elia. Tapi yang naik seperti Yesus, hanya Yesus. 500 pasang mata lihat. Itu sesuatu pemandangan yang luar biasa. Sayang tidak ada video zaman dahulu. Dan saya beritahu saudara, Yesus naik dan terangkat ke sorga, tidak pakai drone. Dia naik karena kuasa Allah. Tapi sebelum dia naik,
Dia kasih perintah. Dan perintahnya yang baru kita baca itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. 3 ini. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya dalam hidup ini sebagai murid. Bahwa kita harus berani membagi kebenaran kepada orang lain. Itulah tuntutan Allah. Kalau saudara lihat kata pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Semua itu kata perintah. Ini bukan satu kata himbauan. Kalau bisa pergilah, kalau bisa ajarkanlah. Bukan. Ini kata perintah. Kalau perintah itu harus dilaksanakan. Apalagi yang perintah kita itu raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, kita harus berani membagi kebenaran pada yang lain. Itu yang Tuhan mau. Memuridkan. Zaman sekarang orang cari followers. Tapi yang Yesus mau bukan followers, pengikut. Yesus mau murid. Tugas saudara dan saya, bagaimana memimpin orang lain menjadi murid. Kita berani harus memimpin orang lain ke dalam kebenaran. Hidup di dunia hanya satu kali. Hiduplah berarti melakukan amanat agung. Bapak Ibu, kalau ada orang mau pisah, lalu dia sampaikan pesan, dan itu menjadi pesan terakhir, itu artinya sangat penting. Sangat penting. Apalagi kalau mau pergi jauh atau betul-betul pergi nak kembali. Udah di ruang ICU, kumpulin istri, anak-anak, mantu, cucu, kumpul. Papa, mau kasih pesan apa? Ini semua udah kumpul, Pak. Dengan suara yang lirih-lirih, dia mulai kasih pesan. Semua pasang telinga dengerin. Acong, Ahwan, Ahok, hiduplah yang rukun. Sayangilah keluarga. Bagi harta yang adil. Maka pesan itu akan dilaksanakan dengan baik, karena itu pesan terakhir dan penting. Betul? Nah, inilah pesan yang Yesus berikan terakhir sebelum dia naik ke sorga. Berarti ini penting. Dan berapa banyak kita anggap ini penting? Berapa banyak kita anggap tidak penting? Ini adalah pesan untuk setiap yang disebut murid. Supaya kita hidup di dalam kebenaran dan membagikan kebenaran itu. Saya membaca kisah mengenai salah satu perusahaan donat besar di dunia, tersebar di seluruh dunia, mengalami dituntut oleh pembeli. Karena dia janji bahwa menteganya itu mentega asli, bukan pengganti mentega. Tapi waktu dijualkan, tidak dikasih mentega yang asli, tapi dikasih mentega pengganti. Buatan tapi bukan mentega. Jadi seseorang bernama Jan Polaniks,
makan, dia pesan bagel, ambil menteganya, dan dia coba makan, dia bilang, ini bukan mentega. Kamu kasih ganti lain nih. Ditanyakan, benar nggak? Benar. Dipanggilkan pengacara, tuntut perusahaan ini. Sampai ke pengadilan. Wartawan tanya, loh, wong cuman mentega diganti, penggantinya yang ya mirip kan. Rasa pun mirip, asin-asinnya mirip, berminyaknya juga mirip. Gini aja loh, kok sampai nuntut di pengadilan? Pengacaranya bilang, kalau masalah materinya memang sederhana. Harusnya mentega dikasih penggantinya mentega. Tapi ini bukan masalah itu. Masalahnya ada satu. Dia janji mau kasih mentega tapi dia tidak kasih mentega. Dan terjadi kebohongan publik sekian lama. Itu masalahnya. Nah, saudara tahu, perusahaan donat besar ini dituntut di pengadilan dan kalah. Karena tidak memberikan apa yang sepatutnya. Seperti yang sudah dijanjikannya. Allah menaruh dalam diri saudara dan saya amanat agung yang harus kita jalankan di atas muka bumi. Ketika saudara dan saya tidak jalankan itu, pada satu kali waktu, Allah akan meminta pertanggungan jawab dari kita. Aku sudah berikan engkau perintah itu. Kenapa engkau tidak lakukan? Engkau harus hidup dengan perintah itu. Engkau tidak jalankan. Dan Allah yang mempunyai kuasa seluruhnya di sorga dan di bumi, dapat berbuat apa saja kepada kita. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam jalur koridor yang Allah sudah tetapkan. Kita harus meresponi dengan baik amanat agung ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tuhan ingin saudara dan saya hidup membagikan kebenaran firman. Supaya bukan hanya saudara dan saya masuk surga, tapi supaya orang lain juga diberkati. Respon yang ketiga kita lihat bersama-sama. Konsekuensi yang ketiga dari kebangkitan Kristus, yaitu kita harus semakin meyakini kuasa penyertaannya. Kita harus semakin yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dunia ini, sesayang-sayangnya siapapun pada saudara tidak akan menyertai saudara selama-lamanya. Kenapa? Setiap manusia itu umurnya sendiri-sendiri. Kadang ada istri umur lebih panjang dari suami. Kadang ada suami yang lebih panjang dari istri. Satu masih hidup, satu sudah dipanggil. Berarti dia tidak disertai selama-lamanya. Juga kita lihat, tidak ada manusia bisa menyertai pasangannya selamanya. Saya ada di sini berkhotbah, Ibu Agnes ada di tempat lain berkhotbah. Dia tidak menyertai saya tidak menyertai dia. Dia udah bilang kepada saya 2 hari lalu, Rabu nanti saya akan ke Jakarta, ada pelayanan. Kalau dia Rabu berangkat, dia tidak menyertai saya.
Sesayang-sayangnya seseorang kepada saudara, manusia itu tidak akan menyertai saudara 24 hours. Tidak akan. Tapi kita mengucap syukur kepada Allah yang berkata kepada kita, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa. Apa artinya senantiasa? Tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Dia menyertai kita 24 hours, 24 jam sehari. Dan itu akan menolong kita hidup di dalam kebebasan. Kebebasan yang dia berikan pada kita. Tidak perlu lagi kita hidup dalam ketakutan. Tidak perlu lagi kita hidup dalam perhambaan. Tidak perlu lagi kita hidup dan jatuh bangun. Karena dia menyertai dengan kuasanya dan kasihnya. Itu artinya kita harus hidup di dalam sebuah sukacita. Karena yang menyertai kita itu powerful. Apapun yang kita alami, jalani dalam hidup ini, biarlah kita tetap bersukacita. Karena Tuhanlah menyertai kita. Kita harus hidup dalam kasih anugerahnya. Percaya saya, kasih sayang Tuhan itu besar sekali dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dia mau mati bagi kita di atas kayu salib. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Percayalah bahwa dia lebih mengasihi kita dari siapapun di atas muka bumi ini. Dan kasih-Nya itu tanpa pamrih. Marilah di dalam hidup saudara dan saya, kita selalu berharap kepadanya dan berjalan di dalam jalan-jalannya. Saya membaca kisah mengenai kuda. Sebuah universitas di Jepang, namanya adalah Kobe University. Orang Indonesia mungkin jarang tahu ada universitas namanya Kobe. Kita tahu Kobe itu pokoknya daging steak. Itu aja. Ini ada Kobe University. Kobe University menyelidiki bahwa ternyata kuda adalah salah satu binatang yang kalau dia mengalami masalah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kuda adalah binatang kalau dia mengalami masalah dia tidak pernah bisa menolong dirinya sendiri. Lalu diselidiki. Dibuat sebuah penyelidikan. Di kandang kuda. Dibawa masuk yang namanya sebuah keranjang penuh dengan wortel-wortel merah. Doyanannya kuda. Tetapi keranjang dan wortel di dalam keranjang ini ditaruh agak tinggi sedikit. Kuda bisa lihat tapi tidak bisa ambil. Dia tahu itu makanan tapi dia tidak bisa ambil. 1 jam kemudian dikirim orang duduk di dalam kandang kuda itu untuk memperhatikan bagaimana kuda itu memperlakukan dia. Kuda itu datang dekat-dekat. Orang itu diputerin beberapa kali, lebih dekat lagi, dan dia mulai cium-cium orang itu. Kemudian kakinya mulai mengais-ngais. Semua ini merupakan isyarat, hey, aku punya masalah, please help me. Kalau orang itu masih tidak paham, dia dorong-dorong orang ini. Dan dia lari dan dekat kepada wortel yang ada di situ, tapi dia tidak bisa ambil. Dia balik lagi untuk beritahu, ada wortel, tolong ambilin. Dan orang itu mengerti, lalu pergi ambil wortel itu. Makanya hasil kesimpulannya adalah kuda adalah salah satu binatang yang kalau mengalami masalah tidak bisa menolong diri sendiri. Berapa banyak kita juga bisa mengalami masalah dan kita tidak bisa menolong diri sendiri.
Saudara bilang, nggak mungkin Pak, saya kalau ngalamin masalah, saya selalu bisa menolong diri sendiri. Oh ya? Kalau saudara kelilipan, ya apa caranya nolong? Disebul sendiri. Gimana tiup mata sendiri kalau kita sedang kelilipan? Iya kan? Ini mengajarkan kalau Allah menyertai kita 24 hours a day. Waktu kita punya masalah, kita dapat datang kepada Dia. Kita cari wajahnya. Karena Dia Allah yang berkuasa, sanggup menolong kita kapan saja. Amin. Tahukah saudara bahwa Allah itu ahlinya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya tidak mungkin. Tadi malam saya baca mengenai Musa. Bangsa Israel tuh bersungut-sungut. Makan kok cuma dikasih mana. Apa ini? Mendingan dong di Mesir dapatnya daging. Di sini loh mana Musa daging. Balik aja kita ke Mesir. Mereka sampai nangis-nangis. Bersungut-sungut. Sedih, nyesel. Keluar dari Mesir. Musa datang ke Tuhan. Tuhan, bangsamu loh minta daging. Mereka bilang lebih enak di Mesir daripada di padang gurun. Sini gak dapat apa-apa cuma mana. Tuhan jawab Musa. Beritahu bangsa itu. Aku akan kasih mereka daging. Dan mereka akan makan daging bukan 1 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Mereka akan makan daging 30 hari sampai kenyang full. Musa bilang begini. Tuhan, yang benar aja. Ini orang-orang ini 2 juta banyaknya. Mau makan apa? Semua binatang yang kita punya tidak cukup untuk kasih makan sampai 30 hari. Tuhan bilang, aku ini Allah. Aku sanggup melakukan yang tidak engkau pikirkan. Aku sanggup melakukan yang tidak masuk akal. Aku sanggup melakukan yang tidak mungkin. Itu mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi aku. Dan Tuhan buktikan mulai besoknya mereka makan daging sampai 30 hari. Makanya saya bilang, Allah itu spesialisnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mungkin. Kalau saudara sudah mulai memasuki sebuah masalah dan masalah itu ada dalam kategori tidak mungkin, maka cepat-cepat serahkan kepada Allah. Karena itu jagonya Dia. Kalau saudara pikir sendiri, renung-renung sendiri, saya kasih tahu saudara, pusing kepala sendiri kita. Serahkan pada Dia. Allah yang sanggup menyelesaikan semuanya itu. Mari di dalam kehidupan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan itu beda dengan manusia. Kalau manusia menyertai, kadang-kadang tidak mampu menolong. Hanya bisa lihat, hanya bisa bilang dan tepuk kita. Sing sabar ya, ini namanya musibah ya, sing sabar, siapa tahu Tuhan tolong. Itu manusia. Menyertainya menyertai, nolongnya tidak mampu. Tapi kalau Allah, aku menyertai untuk menolong engkau. Aku menyertai untuk memulihkan. Aku menyertai untuk memberkati. Kalau percaya kasih Dia tepuk tangan. Itu Allah. Makanya mulai hari ini, berita kebangkitan Yesus harus sungguh-sungguh mendarat di dalam hati kita. Karena ini melebihi catatan sejarah. Ini membawa perubahan. Supaya kita bisa lebih mengasihi Dia. Supaya kita hidup di dalam firman. Melakukan amanat agungnya. Supaya kita mempercayai. Kalau Tuhan ada di pihakku menyertai aku. Siapa lawanku? Dengan itu kebangkitannya membawa kemenangan buat saudara dan saya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.